Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang terhormat dosen pengampu perdagangan luar negeri Ibu Mimanisma SEMM serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi tentang asuransi pengangkutan, yaitu materinya meliputi definisi asuransi, prinsip dasar pertanggungan asuransi, macam-macam resiko kerugian, jenis-jenis kerugian yang diderita kapal dan muatan, faktor-faktor yang menentukan premi asuransi, penutupan asuransi pengangkut laut, dan prosedur klaim. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama Kriswi Agustriono, NPM 2019 1457941. Asuransi pengangkutan yaitu barang-barang yang diekspor dan diimpor dengan menggunakan kapal laut, pesawat terbang, atau kereta api dapat berisiko kerusakan atau kehilangan di perjalanan. Untuk mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan, maka perdagangan luar negeri harus menggunakan jasa asuransi. Definisi asuransi sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 246 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang bertanggung dengan polis asuransi yang ditandatangani oleh pihak penanggung, perusahaan asuransi, dan pihak tanggung pemilik barang. Menurut Ismi Haryani tahun 2010 nomor 101, kontrak asuransi dapat berupa 3 macam bentuk, yaitu yang pertama polis asuransi. Polis asuransi adalah kontrak perjanjian asuransi antara pihak penanggung, perusahaan asuransi, dan pihak tanggung pemilik barang. Polis asuransi ada yang bersifat tertutup, yaitu terbitkan hanya untuk menutup satu kali pengiriman barang. Polis asuransi ada juga yang bersifat terbuka, yang diterbitkan dalam satu polis namun dapat dipakai untuk beberapa kali pengangkutan. Yang kedua, sertifikat asuransi adalah surat keterangan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransi dalam bentuk open policy. Yang ketiga, surat penutupan atau cover note adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi yang menyatakan bahwa sebuah kontrak asuransi telah ditutup sementara menunggu keluarnya sertifikat asuransi dan atau polis asuransi. Untuk yang kedua, prinsip dasar pertanggungan asuransi. Prinsip usaha asuransi meliputi 3 hal, yaitu pertama, prinsip itikat baik. Yang kedua, prinsip kepentingan pihak tertanggung. Yang ketiga, prinsip ganti rugi. Untuk prinsip itikat baik artinya pihak tanggung jawab pemilik barang harus memberikan informasi yang jujur terkait objek yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan pihak penanggung, perusahaan asuransi, yang ketiga, macam-macam risiko kerugian. Menurut Amir MS tahun 1996, risiko kerugian di bidang usaha perasuransian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, risiko kerugian secara umum. Yang kedua, risiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus. Yang ketiga, risiko kerugian menjadi tanggungan pemilik barang.
Untuk yang pertama, risiko kerugian yang secara umum ditanggung perusahaan asuransi meliputi A. Bencana alam terdiri dari yang pertama bencana laut, yaitu bencana yang timbul atau terjadi karena sifat dari laut itu sendiri, seperti angin, badai, gelombang, kabut, batu karang, dan gunung es atau petir. Yang kedua, bencana di laut, yaitu bencana yang timbul atau terjadi di atas laut itu sendiri seperti tenggelam, kebakaran, tabrakan, dan meledak. Yang B, perbuatan manusia terdiri dari perbuatan awak kapal, yaitu pengurangan atau pembuangan muatan, kejahilan awak kapal, penggantian arah pelayanan. Yang kedua, perbuatan pihak ketiga, yaitu bajak laut, pengamun atau pencuri. Yang kedua, risiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus meliputi A. Kerugian akibat peperangan yang terdiri dari kapal perang, pembalasan, perampasan, penahanan, penawanan, penangkapan, pendadakan, penculikan. Yang B. Kerugian akibat pemogokan seperti pemogokan, kerusuhan, pemberontakan. Yang C. Kerugian akibat sifat muatan sendiri seperti penyusutan, jamur, berkarat, menguap. Yang D. Kerugian karena pencurian di darat seperti pencurian dan pencolengan. Yang ketiga, resiko kerugian yang menjadi tanggungan pemilik barang meliputi A. Kerusakan akibat ulah hama penggerak seperti tikus dan kutu yang merusak bahan makanan seperti tepung terigu serta pengepakan yang bocor. Yang B. Kerusakan akibat perubahan harga di pelabuhan tujuan, kerusakan akibat keterlambatan pelayaran atau kehilangan kesempatan pemasaran. Yang C. Kerugian karena kelalaian atau karena itikat buruk pemilik barang. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan rekan saya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Johannes Aditya Talakua, NPM 2018 145 00648. Terima kasih Kak Kriswi atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis kerugian yang diderita kapal dan muatan. Di sini ada dua macam derita kapal dan muatan, yaitu pertama adalah total loss dan yang kedua adalah partial loss. Total loss adalah suatu kerugian atau kerusakan, dikatakan total loss apabila barang tersebut hancur total, tidak terbentuk sama sekali, musnah seluruhnya, atau kegunaannya hilang sama sekali. Total loss sendiri terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah aktual total loss, yang kedua adalah konstruktif total loss. Aktual total loss itu apa? Artinya kapal atau muatan secara fisik telah lenyap semuanya atau muatannya sudah kehilangan seluruh nilainya. Sedangkan konstruktif total loss artinya kapal dan muatan kehilangan seluruh sifatnya semula sekalipun secara fisik tidak rusak sehingga baik kapal maupun muatannya. Partial loss atau kerugian sebagian atau kerugian atau kerusakan yang timbul lebih kecil daripada nilai barang. Dalam partial loss terdiri dua. Yang pertama adalah general average, yang kedua particular average. General average adalah kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan, sedangkan particular average kerugian khusus yang diderita kapal maupun muatan karena kecelakaan yang dijamin dalam polis atau accident cost, yaitu kerugian yang diderita oleh orang-orang tertentu saja secara khusus, tidak melibatkan seluruh pihak yang ada atau terlibat dalam pengangkutan tersebut. Particular average dibagi dua. Yang pertama kekurangan atau shortage, yang kedua kerusakan. Kekurangan atau shortage dalam hal ini penyelesaian dilakukan berdasarkan harga tanggungan dari barang yang kurang diserahkan tersebut. Sedangkan kerusakan atau damage
Penyelesaian kerugian ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan mengganti nilai kerugian atas barang-barang yang rusak tersebut atau memperbaiki barang yang rusak tersebut dan mengembalikannya ke posisi semula. Pertama, nilai pertanggungan yang dipakai dalam penutupan asuransi pengangkutan laut. Dan yang kedua, syarat pertanggungan. Syarat pertanggungan yaitu yang berhubungan dengan jenis resiko yang dipertanggungkan. Semakin luas jenis resiko yang dipertanggungkan, maka semakin tinggi premi asuransi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. Jenis pertanggungan asuransi di sini ada 5. Yang pertama, free of particular average atau FPA. Yang kedua adalah with average. Yang ketiga, all risks. Yang keempat, total loss only. Dan yang terakhir itu franchise clause. Free of particular average atau FPA. Perusahaan asuransi bebas dari tuntutan pembayaran atas kerugian tertentu dan hanya menanggung kerugian karena total loss dan kerugian umum serta tidak wajib membayar ganti rugi terhadap kerugian khusus. Syarat FPA lazim digunakan dalam asuransi kapal dan jarang terjadi dalam asuransi barang. Perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian sekecil apapun. Premi asuransi yang dibayarkan dalam all risks adalah yang paling mahal dibandingkan jenis pertanggungan lainnya. Barang-barang dijamin dengan model ini umumnya adalah barang-barang berharga seperti emas dan perak, barang mewah atau barang bernilai seni. Plus, pihak tertanggung atau pemilik barang tidak akan mendapatkan ganti rugi untuk kerugian kecil sampai jumlah tertentu yang dapat dikurangi disebut franchise karena untuk mendapatkan ganti rugi harus dicapai angka kerugian minimum. Pertanggungan laut biasanya merupakan salah satu dari 3 jenis nilai pertanggungan sebagai berikut. Yang pertama, 100% sampai 110% dikali nilai FOB atau freight on board. Yang kedua, 100% sampai 110% dikali nilai CNF, cost and freight. Yang ketiga, nilai 100% sampai 110% kali nilai CIF, cost, insurance, and freight. Penutupan asuransi pengangkutan laut. Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, barang yang diangkut sebagai objek pertanggungan, kapal yang mengangkut sebagai alat transportasi. Karakteristik barang atau karakteristik of cargo apabila kargo tersebut berbentuk padat atau solid, cair atau liquid atau gas. Next-nya, metode pembungkusan barang, method of packing. Di setiap pengiriman barang, maka packing atau pembungkus barang tersebut harus layak dan pantas, walaupun ada beberapa barang yang tidak dibungkus, misalnya kendaraan bermotor, kayu, dan lain-lain. Hal ini dapat diterima karena pada umumnya barang tersebut tidak dilakukan pembungkusan dalam suatu pengiriman. Presentasi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Bunga untuk melanjutkan materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Bunga Permatasari dengan NPM 2018 14500 611. Baik, untuk materi selanjutnya adalah prosedur klaim. Yang pertama adalah kewajiban tertanggung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tertanggung wajib memberitahukan dengan segera kepada penanggung sesaat setelah diketahui adanya kerugian atau kerusakan atas objek yang dipertanggungkan tersebut. Untuk yang kedua, ada tertanggung wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan, mencegah, atau memperkecil kerugian barang tersebut. Nah, untuk selanjutnya kewajiban dari tertanggung adalah menjamin bahwa semua hak perusahaan pelayaran atau pihak ketiga lainnya telah dijalankan sebaik-baiknya. Materi selanjutnya adalah dokumen pendukung klaim. Dokumen pendukung klaim ini adalah dokumen-dokumen yang ikut mendukung klaim yang timbul baik dari dalam pembuktian terjadinya kerugian maupun tentang persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan pengangkutan dan tata niaga barang-barang.
Nah, yang dipertanggungkan termasuk dokumen-dokumen yang mendukung besarnya nilai kerugian. Lalu, adapun dokumen-dokumen pendukung klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut, yaitu yang pertama adalah invoice. Invoice itu adalah dokumen yang berisikan jumlah, jenis barang, nilai barang, dan harga barang atas objek pertanggungan yang akan dikirim. Yang kedua, ada packing list. Nah, dokumen ini yang menerangkan rincian-rincian barang berkoil. Selanjutnya ada Certificate of Packing. Nah, persyaratan pembungkus yang baik atau Certificate of Packing ini suatu barang yang ditentukan standarnya yang bertujuan untuk melindungi keselamatan barang dalam proses pengangkutan yang biasa disebut seaworthy packing. Nah, yang mengeluarkan Certificate of Packing ini adalah perusahaan profesional yang telah mengetahui metode pembungkus untuk setiap barang sesuai dengan sifat dan karakteristik barang yang dibungkusnya. Untuk selanjutnya ada Bill of Lading. Bill of Lading ini untuk mengetahui apakah suatu barang telah dimuat dalam kapal. Nah, hal ini diketahui dari Bill of Lading. Fungsi sendiri dari Bill of Lading adalah sebagai bukti penerimaan barang di atas kapal, bukti kontrak pengangkutan, dan dapat digunakan sebagai claim recovery dari perusahaan pelayaran. Untuk selanjutnya adalah Certificate of Origin. Nah, ini adalah suatu dokumen yang menerangkan asal negara barang yang bersangkutan. Jadi bisa tahu barang tersebut dari daerah mananya. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah bukti kekurangan. Nah, surat ini adalah dalam pengangkutan laut biasanya disebut dengan istilah Notice of Shortage atau Certificate of Non-Delivery. Nah, contohnya dalam Bill of Lading ini dikatakan bahwa barang yang dikirim adalah 100 kilo. Nah, sewaktu diserahkan di pelabuhan, tujuan ternyata hanya 85 kilo. Nah, untuk barang yang kurang sebanyak 15 kilo ini dibuatkan bukti kekurangan oleh perusahaan pengangkutan. Untuk selanjutnya adalah bukti kerusakan. Untuk surat bukti kerusakan ini suatu pernyataan dari perusahaan pengangkutan laut yang menerangkan bahwa barang yang diserahkan mengalami kerusakan. Nah, bukti kerusakan ini biasanya disebut cargo damage report atau damage cargo list. Untuk selanjutnya adalah laporan survei oleh Marine Independent Surveyor. Nah, ini adalah surat pembuktian atas kekurangan atau kerusakan barang-barang yang dipertanggungkan. Surat ini bisa saja dikeluarkan oleh Marine Independent Surveyor seperti Lloyd's Again, Marine Cargo Inspection, atau International Marine Recoveries. Nah, selanjutnya adalah surat laporan kebenaran pemeriksaan atau LPK sesuai dengan ketentuan Inpres nomor 4 tahun 1985 tentang penugasan SGS yang melakukan survei atas barang-barang importir Indonesia, maka SGS mengeluarkan laporan kebenaran pemeriksaan terhadap barang-barang importir di Indonesia. Maka SGS mengeluarkan laporan kebenaran pemeriksaan terhadap barang-barang importir yang meliputi quality, harga barang, biaya, dan pengangkutan dari barang tersebut. Untuk selanjutnya adalah General Average Declaration. Nah, ini adalah deklarasi General Average yang dikeluarkan oleh Nahkoda atau shipping company ke average adjuster dalam hal terjadinya general average. Nah, untuk selanjutnya adalah pemberitahuan tabrakan kapal. Untuk surat ini, pemberitahuan adanya tabrakan kapal dari perusahaan pelayaran yang menyangkut barang dalam hal terjadinya kasus tabrakan kapalan. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah
original police. Original police ini adalah suatu bukti tertulis adanya pertanggungan atas pengangkutan barang-barang yang mengalami kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai berikut. Nah, surat ini dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran juga gitu. Sekian untuk materi yang kami sampaikan. Cukup sampai di sini.